Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam bab 3 ya. Itu Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Anak-anakku semua, sebelum kita menginjak ke materi Allah Maha Pencipta, silakan dibuka dulu halaman 23 ya. Itu tentang membaca surah Al-Ikhlas dengan fasih dan benar beserta artinya ya. Silahkan kalian di sini hafalkan surah Al-Ikhlas ya dengan artinya ya. Kemudian nanti kalau sudah hafal, nah, kalian buatkan voice note-nya ya, rekamannya. Jangan dulu direkam kalau belum hafal ya. Yuk sama-sama kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, silakan dihafalkan ya, sampai benar-benar hafal. Nanti kalau sudah hafal baru buatkan voice note-nya. Nah, di sini ayat 1 dan 2 ini adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung segala ciptaannya. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta segala sesuatu ya, meminta pertolongan dan sebagainya ya. Itu ayat 1 dan 2. Baik, kita ke bagian B. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Berjuta-juta tahun yang silam, semua makhluk dan semua isi planet ini sebenarnya tidak ada. Langit, bumi, gunung-gunung, hewan dan tumbuhan, sungai-sungai, lautan, bulan, bintang, dan matahari belum ada. Demikian pula malaikat, jin, iblis, dan manusia juga belum ada. Hanya Allah SWT yang ada. Kemudian Allah SWT dengan kekuasaan dan kehendaknya menciptakan alam semesta ini dalam 6 periode atau 6 masa. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Hud sebagaimana berikut ini. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Hud ayat 7. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Anakku sekalian, melalui kuasa Allah SWT yang Maha Pencipta, terjadilah alam semesta ini yang terdiri atas langit, bumi, dan seisinya, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, sungai, dan sebagainya. Allah SWT menciptakan segala macam makhluk yang berbentuk maupun yang tak kasat mata atau yang gaib ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti iblis, malaikat, jin, dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur pergantian siang dan malam serta peredaran bumi, bulan, dan matahari. Manusia dapat menyaksikan keteraturan dan keserasian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Sudah seharusnya kita senantiasa berpikir tentang keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta segala sesuatu atau apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang, bagaimana bumi dibentangkan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana sungai dan laut tiada kering-keringnya, dan bagaimana panorama keindahan alam dijadikan, serta bagaimana pula keanekaragaman flora dan fauna tanpa ada yang sama. Kemudian bagian C, mengamati ciptaan Allah SWT yang ada di sekitar tempat tinggal. Coba kamu perhatikan alam di sekitarmu, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah SWT itu. Dari mulai pagi sampai sore, hari, bahkan malam hari, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kita perlu memperhatikan dan merenungkan ciptaannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi dengan merenungkan, memikirkan ciptaan Allah SWT, insya Allah kalian akan bertambah keimanan kepada Allah SWT. Pada pagi hari kita merasakan sejuknya udara pagi hari. Dengan hembusan udara pagi yang sejuk, kita bisa menghirup udara yang segar. Matahari yang sembunyi di balik gunung mulai menampakkan sinarnya. Ia menampakkan sinarnya perlahan hingga seluruh wujudnya, menjadikan alam ini tampak terang dengan adanya sinar matahari, pertanda terjadi pergantian siang dan malam. Seandainya tidak ada matahari, maka bagaimana manusia bertebaran di bumi untuk menjalani hidup? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan di tengah kehilangan nikmatnya cahaya matahari? Seandainya tidak ada cahayanya, pandangan mata tidak akan bisa mengambil manfaatnya dan warna-warna tidak akan tampak pada kita semua. Mari kita renungkan, mengapa matahari tenggelam dan hilang dari pandangan kita? Seandainya matahari tidak pernah tenggelam, pasti makhluk tidak tenang dan tidak dapat istirahat. Bahkan makhluk hidup tidak dapat mengendurkan urat-urat, memulihkan tenaga setelah lelah seharian. Hampir seluruh hewan, jika tidak ada malam, mereka tidak bisa hidup tenang dan istirahat dengan nyaman. Kemudian coba kita perhatikan bumi yang dipanggang matahari sepanjang hari. Jika tidak ada peredaran matahari, pasti apa yang dijumpai di atas bumi terbakar, baik itu hewan maupun pepohonan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi mengelilingi matahari dalam waktu tertentu, sehingga matahari terlihat tenggelam dalam waktu tertentu pula. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan siang hari yang terang dan malam hari yang gelap. Fungsinya mirip dengan lampu bagi sebuah rumah yang dipakai untuk menerangi penghuninya dan memberi ketenangan bagi mereka. Coba kita perhatikan lagi, apakah kita pernah melihat keindahan malam yang dihiasi bulan dan bintang-bintang? Pernahkah kita berpikir siapa yang menjadikan bulan dan bintang-bintang? Siapa yang menjadikan bulan dan bintang-bintang tampak indah? Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua itu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam untuk mendinginkan udara dan membuat suasana tenang bagi makhluk hidup. Dia tidak menjadikan malam dalam keadaan gelap gulita dan tanpa cahaya sama sekali. Jika demikian, pekerjaan apapun tidak mungkin bisa dilakukan, karena ada pekerjaan yang dilakukan kita di malam hari seperti ibadah sholat maghrib, isya, dan pekerjaan lainnya. Dalam kondisi demikian, kehadiran pantulan cahaya bulan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan munculnya bulan hanya malam hari dan pantulan cahayanya dari cahaya matahari. Pada peredaran bulan mengelilingi bumi, terdapat pengetahuan tentang perhitungan hari, bulan, dan tahun. Dalam bintang juga diciptakan cahaya. Matahari merupakan salah satu bintang. Allah SWT menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan langit, sehingga hiasan itu
menyenangkan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Betapa indahnya pengaturan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegelapan bergiliran dan berlangsung selama beberapa waktu sesuai dengan kebutuhan. Sementara di sela-sela kegelapan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang sehingga membantu kebutuhan kita semua. Anakku sekalian, demikianlah materi kali ini tentang Allah Maha Pencipta ya. Jadi kita patut bersyukur ya, karena Allah sudah menciptakan semuanya untuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan halaman 28 bagian A dan 29 bagian B. Jadi tugasnya ada dua ya. Satu, membuat voice note surah Al-Ikhlas dengan artinya ya, hafalan ya. Yang kedua, kerjakan halaman 28 dan 29 bagian A dan bagian B di buku paket. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.